Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki salawat semakin salawat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, gimana itu bapak kamu bisa edan kayak gitu tuh? Iya, jadi bapak sama ibu saya diiming-iming jadi kaya sama Haji Birin. Haji Birin tuh diiming-iming sama gurunya. Wah, Haji Birin tuh bapak kamu, iya, diiming-imingi sama Kiai Blangkunang itu. Iya, diiming-imingin kekayaan. Udah sadar dia tuh pada. Sudah diomongin sama kamu? Udah, saya ingetin malah saya yang dimarahin. Bahkan saya itu diusir dari rumah. Ya kamu diomongin, Pak itu tuh bohong, itu goblok gitu. Masa? Terus kamu diam aja, adik kamu itu ditumpak-tumpakin semuanya, dibuatin jadi biar bergirir. Kenapa kamunya diam aja? Saya udah coba ngingetin, coba nasehatin. Malah saya yang malah dimarahin, malah diusir dari rumah. Sudah habis semua, hutangnya banyak ya? Hutang kemana-mana, ke pinjaman online, ke Arkuda, ke mana-mana udah hutangnya numpuk. Sampai ke rentenir gitu semua? Ke semuanya. Itu semuanya uangnya dikasihkan sama sama gurunya. Sama gurunya itu. Terus katanya besok dapat 1 triliun gitu? Iya, ngomongnya sih kayak gitu. 1 triliunnya dari mana? Saya juga yang ada kamu uang nggak cair, nanti bapak kamu, anak-anak kamu diracun semuanya. Yes. Ayo kamu di sana aja biar clear. Ini bener lagi pada nginep di sini gitu. Iya. Semua pasukannya. Yang penting sih kamu sabar. Kamu bagus lah. Kamu tidak tidak terjerumus ke golongan itu. Saya sih bersyukur. Mungkin kamu masih dilindungi sama Allah agar kamu nggak terjerumus dan terjebak sama orang-orang setan semuanya. Katanya Pak Haji itu mau kaya sebentar lagi nih. Emang iya nih. Mau dapat harta uang sampai 1 triliun konon katanya. Iya, bener. Makanya saya kesini mau wawancara gitu Pak Haji. Bagi-bagi ke saya tak apa uangnya kan begitu. Gak boleh lah. Kok nggak buat boleh? anak saya lah. Buat anak semua. Oh ini istrinya Pak Haji nih. Iya. Oh iya Umi, perkenalkan nama saya Emon. Matiin tuh. Ya jangan Pak Haji, kan kita supaya direkam aja supaya saya dapat bagian kan Pak Haji nggak ingkar gitu. Gak boleh. Orang buat itu anak mencemarkan saya. guru saya itu. Anak saya ada 3, mas saya mau bagi-bagi sama orang lain. Mau bagi-bagi tuh orang jompo, anak yatim. Oh ibu sudah dipersiapkan semua itu yang mau dibagi-bagi. Nih, Oh buat ojek. siapa ini? Ini apa ini? ini anak cewek nih. Oh anak cewek berapa itu? 3 miliar. Oh nanti mau dikasih 3 miliar. Iya. Ini Ahmad. Ahmad. Yang ini nih. Oh kamu dikasih berapa ini Ahmad? 2 miliar ini. Oh 2 miliar. Bagi 2 dong sama saya boleh? Nggak boleh dong. Ya nggak boleh lah. Buat anak saya Buat anak semua. saya lah. Kamu Mat, kenapa kamu dibawa-bawa teman kamu tuh sini? Ini Pak, saya bawa teman saya tuh biar bapak sama ibu tuh sadar Pak. Sadar apa kamu Mat? Ini tuh bohong Pak. Mat, kalau orang kaya tuh enak Mat, nggak ditindas. Kalau mau pengen mobil, tinggal beli. Jangan ikut Iya, miskin Bapak sama aja. Bikin rumah, tinggal beli. Usaha Pak. Ini juga Apa itu? usaha. Ibu sama bapak utangnya udah kemana-mana. Enggak, Bapak nanti kan keganti nih, besok dapat uang cair. Itu bohong Bu. Enggak bohong. Kamu tuh kebanyakan racun teman kamu nih. Kok kebanyakan saya dibawa-bawa? Kenapa Pak Haji? Mat, kamu tuh anak durhaka. Serius Pak, besok cairnya. Cair lah. Itu Kiai Blangkunangnya ada di sini. Ada. Lagi ritual terakhir. Ritual.
di kamar. Anak saya tuh ada di kamar. Oh, anak perempuannya sama Iya. Kiai Blengkunang. Yani di kamar. Si Bibi di kamar. Oh, itu sama muridnya. Iya. Tumpahkan, Pak. Iya. Kenapa bapaknya diam aja, anak ditumpah? Iya. Ya teman kaya. ya cepet dapat dong uangnya. Oh, bener, Mat. Edan ini bapak kamu. Kamu yang edan. Soak, Pak, bapak. Kamu yang soak. Ngayal kamu. Kamu yang ngayal. Udah tahu-tahu yang mau dapat 1 triliun kok kamu ikut-ikut. Kamu tadi lupa. Apa urusan kamu tuh? Kamu lupa bawa rantai. Saya rantai aja semua ini ke ibu bapak kamu. Bawa aja ke rumah sakit jiwa. Kamu yang harus dibawa rumah sakit jiwa. Kenapa saya yang harus dibawa rumah sakit Siapa yang jiwa? mau ngasih uang 1 triliun ke bapak? Itu Setan. dukun Mau ngapain setan, mau apa kek? Yang penting bukti. kaya. Bapak lagi dibodohin, Pak. Kata siapa? Bapak pinjem-pinjem di online. Direntenin, bengkak, Iya, tapi disita juga nih bank dapat sama uang. bank. Entar pagi ke saya sudah dapat. Saya lebihin. Saya lebihin utangnya tuh. Kasih bonus. Lah, nggak Gitu. waras berarti bapak. Kamu yang gak waras. Amar, kamu durhaka sama orang tua. Pulang yang sadar, Bu. Maaf. Orang tua, Bentar Pak. lagi Kurang kaya, apa, Mak? Mat. Kenapa kamu bawa temen Aja kamu tuh tuh? itu bosen. Kalau orang kaya mah Pak, banyak yang boleh nggak menghargai. saya mau ketemu sama guru bapak? Nggak boleh. Pak Haji yang Nggak tua. boleh. Saya sih bukan melancangin karena saya kasihan ini saya teman sekolah sama si Ahmad. Nggak boleh. Ini saya masih sadar Pak saya ngomong sama bapak. Ya kamu harus sadar dong. Harus mawas diri. Jangan sampai saya Jangan ikut emosi campur. Pak. Jangan sampai saya emosi, saya walik di Pak meja. Kamu nantangin. Ya Bapak edan Pak. Kamu anak durhaka, Mak. Bawa-bawa teman kamu yang Jangan. jelas ini, Mak. Jangan ngomong-ngomong ke anak kamu, urusannya sama saya. Diam kamu. Di mana gurunya kamu? Di dalam. Jangan, Pak. Kalau mau di dalam, hadapi dulu saya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sosok gendut di hadapan Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Haji Sobirin, atau sering dipanggil dengan nama Haji Birin. Kang Ujang Bustomi terpaksa berhadapan dengan Haji Sobirin ini, dikarenakan dia menghalangi Kang Ujang Bustomi yang hendak memaksa bertemu dengan Kiai Blengkunang, seorang kiai sakti yang konon kabarnya dia bisa menggandakan uang hingga mencapai miliaran, bahkan hingga triliunan. Dan kedatangan Kang Ujang Bustomi ini, adalah atas permintaan dari si Ahmad, anak sulung dari Kiai Sobirin ini. Si Ahmad curhat dan meminta tolong kepada Kang Ujang Bustomi, dikarenakan keluarganya saat ini sedang dalam kondisi yang mengenaskan dan menyedihkan. Ayah dan ibunya telah dibutakan seorang Kiai Blengkunang, dengan dijanjikan uang senilai 1 triliun, apabila dia mau melakukan penggandaan uang kepadanya. Dan oleh karena itu, maka Kiai Sobirin dan istrinya pun akhirnya menyerahkan semua uang-uang yang dimilikinya, bahkan juga meminjam uang pada beberapa tetangganya, hingga melakukan pinjaman online demi memenuhi syarat dari Kiai Blengkunang. Dan selain terjerat hutang-hutang tersebut, rupanya ayah si Ahmad itu juga merelakan dan mengikhlaskan kedua anak perempuannya, adik-adik dari si Ahmad, untuk melakukan ritual mempercepat penggandaan uang, dengan masing-masing melakukan ritual tumpak-tumpakan sebanyak 7 kali hingga sang Kiai Blengkunang bisa puas sampai dia muncrat-muncrat. Sudah berkali-kali si Ahmad mengingatkan semua keluarganya, namun tak ada seorang pun yang bersedia mempercayainya, karena sepertinya semua keluarga si Ahmad ini sedang terkena ilmu gendam dari Kiai Blengkunang tersebut. Mereka bahkan beranggapan si Ahmad ini adalah anak durhaka. Dan di saat-saat Kang Ujang Bustomi sedang menghajar Kiai Sobirin, rupanya Kiai Blengkunang dan anak buahnya sudah menyandera si Ahmad.
Kiai Blengkunang itu pun kemudian menghentikan pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Sobirin tersebut. Dan demi menjaga si Ahmad, Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta agar sang Kiai bersedia damai dan juga bersedia diajak bernegosiasi. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Anda Kiai Blengkunang. Benar. Gak waras kamu. Kata siapa nggak waras? Enak Dan aja. kamu edan, Pak. Kamu yang edan. Anda di semua keluarga semua jadi gila semua. Kata Gara-gara siapa kamu. gila? Kata Yang saya. itu kamu. Ini apa maksudnya? Masa semua 1 miliar, 2 miliar? Mana uang apa? Belum Jangan. tahu. Anda jangan bodoh-bodohin. Kasihan Pak ini. Kamu kasihan, itu lagi bodohin sama dia. Kaji. Siapa yang bodoh? Kamu yang bodoh. Kenapa saya bodoh? Bohong. Besok saya mau namparin uang 1 triliun ini. 1 triliun. Gara-gara kamu menghalangi. Ini anak kamu, Kaji. Udah, cekekin tuh Gara-gara amat tuh. kamu. Ini anak kamu semua, Kaji. Iya, betul itu. Terus ini si Ahmad mau diapain kamu? Mau saya matiin. Udah biar matiin aja anak durhaka. Dia tuh di sini nggak berguna. Kamu lagi diapain sama dia? Kamu mau? Mau lah, orang aku mau kaya. Nah, udah berapa kali kamu ditumpah? 3. Kamu? 3 kurang 7 Oh, kurang. sampai muncrat semua sampai batal. Dan kamu? Biarin kamu Kamu yang ya edan. Edan. Iri aja nah. Orang lagi senang tuh, lagi ritual tuh. Nih, tahu nggak nih? Uang nggak jadi-jadi nih. Nih, Uang apa kamu? nih, uang 1 triliun ini. Kok jadinya begini terus nih? Gara-gara kamu bikin ritual saya berantakan. Saya tarik kamu jenggot. Belum tahu. Ini jenggot sama apa ini? Balikin uangnya. Gagal. Balikin semua uangnya. Balikin. Kasian Pak ini, Pak. Enak Dia pinjem aja. di rentenir kamu. Yang waras kamu, Kaji. Ibu kamu yang waras, kamu gak Saya waras. Masa anak kamu ditumpakin di aja kamu? Biarin Biar kaya. Kalau dapat duit, tenang aja masuk ke rumah sakit dirapetin lagi. Uang nanti tuh. Pulang Pak, daripada mati di sini. Jangan. Enak aja. Datang-datang mau ke sini mau apa sih? Pak Walik sama saya meja. Habisin aja tuh. Belum tahu. Kiai Blengkunang ya. Dan aja kamu. Kiai Blengkunang nih. Pulang. Enak Lepasin. aja kamu. Lepasin. Jangan dulu. Mau saya bikin mati. Lepasin. Saya cekik. biar matiin Udah, biar besok. anak durhaka. Masuk. Lepasin. Tidak. Lepasin. Tidak. Urusan. Mau saya cekik ini. Masuk. Lepasin. Jadi, Duduk. udah. Minggir semua, minggir. Urusannya Kiai Blengkunang nih. Belum tahu nih. Enak aja. Hai. Dicek dan nyampe kalian. Sini alih. Gunung Kidul, Laut Kidul. Datanglah. Bunuh dia.
Rob, turun ngobrol kita. Kamu gak waras kamu. Ampun. Dan aja. Ampun, Ustaz. Apa yang masukin Pak? Diam kamu, jangan ngomong. Ampun. Diam. Sudah sunat belum kamu? Sunat lah. Oh, sudah sunat. Kamu punya guru. Guru kamu siapa? Ih. Saya Sangyang. Oh, Sangyang. Sakti dia. Sakti lah. Oh, sakti. Kamunya juga sakti. Iya. Kenapa kamu jahat bodohin orang? Kamu mau ikut campur aja urusan. Ya, sekarang saya sudah ikut campur. Karena Anda sudah gila. Orang dibodoh-bodohin triliun-triliun. Triliun dari mana? Ini lagi kan enak. Nih, saya tarik jenggotnya. Nih, Ampun. tarik jenggotnya. Ampun. Ampun. Aja kamu. Pada akhirnya Kiai Blengkunang ini bisa Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun karena dia tetap menganggap apa yang dilakukannya itu benar, maka Kang Ujang Bustomi tak ada kata ampun lagi. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitamnya dan juga membuang burung nakalnya, hingga hal tersebut membuat Kiai Blengkunang itu kembali mengancam Kang Ujang Bustomi. Dia berkata akan mengadukan semua perbuatan Kang Ujang Bustomi itu kepada guru besarnya. Namun Kang Ujang Bustomi justru dengan santainya menjawab, jika beliau menunggu saat di mana beliau akan bisa menghajar guru besar dari sang Kiai Blengkunang tersebut. Dan setelah kepergian dari Kiai sesat itu, Kang Ujang Bustomi mendobrak paksa kamar di mana kedua anak perempuan Haji Sobirin dibawa masuk oleh anak buah Kiai Blengkunang. Dan tanpa ada basa-basi, tanpa ada kata permisi, lelaki itu langsung saja dihajar oleh Kang Ujang Bustomi. Hingga akhirnya lelaki itu dibikin babak belur, lalu kemudian dibuang ilmu-ilmunya serta burung kesayangannya. Kang Ujang Bustomi pun kemudian mengusir lelaki itu pergi dari rumah Pak Haji Sobirin tersebut. Dan sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi menemui kedua saudara perempuan dari si Ahmad. Namun rupanya keduanya tampak tidak suka dengan kehadiran Kang Ujang Bustomi. Keduanya masih saja keras kepala dan tidak mau percaya bahwa selama ini mereka telah diperdaya dan hanya dimanfaatkan saja. Bahkan keduanya kemudian justru memberikan perlawanan kepada Kang Ujang Bustomi,
Sehingga Kang Ujang Bustomi tak ada pilihan lain selain menghajar keduanya agar mereka bisa kembali sadar dan mau beristighfar hingga bisa kembali ke jalan yang benar. Dan dengan alunan petikan gitar, Kang Ujang Bustomi menghipnotis keduanya, agar mereka terbebas dari ilmu gendam yang selama ini sudah menguasai jalan pikiran keduanya. Dan Kang Ujang pun kemudian membiarkan keduanya beristirahat sejenak, sementara Kang Ujang Bustomi akan menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tua dari si Ahmad tersebut. Semoga Tuhan akan memudahkan langkah Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam upayanya membebaskan dan menyadarkan keluarga si Ahmad ini dari pengaruh kiai sesat pengganda uang, Kiai Blengkunang. Amin. Keluar Kaji, kamu nggak waras. Keluar. Kamu nggak waras Kaji. Kamu yang nggak waras. Mana ini? Kabur semua. Kenapa? Ngapain? Kamu istighfar. Apa yang kamu lakukan salah? Kasihan anak perempuan kamu yang dua itu jadi korban. Kamu jangan Terus itu si ikut-ikutan. Ahmad juga jadi korban. Jangan ikut-ikutan. Kamu itu salah. Kamu lagi kemasukan setan. Pikirannya kamu lagi kemasukan angge-angge. Saya tuh pikir kaya. Kaya bukan seperti ini caranya. Kaya kita harus bekerja keras, banting tulang, bercucuran keringat, air mata dan darah. Bukan dengan kamu tapi ngayal. apa? Satu-satunya begini. Bukan dengan cara ngayal. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Bukan dengan cara-cara kamu ngorbanin anak kamu ditumpakin terus dapat 1 triliun. Rumusnya dari mana? Anak ditumpakin dapat 1 triliun. Yang ada kamu dapat aib, anak kamu pada hamil semuanya. Sadar kamu? Kaji? Kamu yang harus sadar. Kajedan kamu. Kamu yang kajedan. Muntahin semua ilmu syaitannya. Keluarin, muntahin. Baca istighfar kamu Kaji. Apa yang kamu lakukan itu semua salah. Kamu telah ditutupin setan, otak-otak kamu telah ditutupi setan. Kamu jadi orang yang bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Ketika kamu bersyukur maka Allah akan nambah nikmatnya. Ketika kamu kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Gila kamu. Jangan kamu gila harta. Harta tidak akan pernah dibawa mati. Kamu pengen harta, kerja, usaha. Kamu kasihan, kamu pinjam kemana-mana, sampai rentenir semua, pinjol bank semua. Kamu kaya enggak, rumah disita. Gak ada dukun bisa ngasih kekayaan, gak ada dukun bisa ngasih kesuksesan. Hanya Allah, semuanya Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Bedan aja kamu. Minta istighfar, minta ampun sama Allah. Keluar ibu sini.
Minta ampunan kamu. Duduk. Ibu di sini duduk. Kamu anak jadi korban. Kamu sini, Mai. Minta maaf kamu sama anak kamu. Mari minta maaf ya, ibu udah cari masalah. Ini cari masalah kamu, masalah dicari. Minta maaf ibu ya. Ini kan korban ibu ya. Nangisku karena rindu. Mata nih.